Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mempermudah urusan hamba-hambanya. Video ini dibuat sebagai wujud turut serta penyebaran dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kaum muslimin. Meski sederhana namun kami berharap ada manfaatnya bagi para pendengar. Kali ini kita akan membahas ketika usaha dakwah terhenti. Ketika Khadijah radhiyallahu anhu menemui suaminya Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia, Khadijah radhiyallahu anhu, baru saja pulang dari rumah Warakah. Ia menanyakan tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada suaminya. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kedua awal surah Al-Mudatsir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada istrinya, tidak ada waktu lagi untuk istirahat. Jibril alaihi salam telah menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku agar aku menjumpai setiap orang untuk mengajaknya kepada Islam. Wahai istriku, siapakah orang yang akan mengikutiku? Aku, ya Rasulullah. Aku mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan selain Dia. Dan engkau adalah Rasulullah, jawab Khadijah radhiyallahu anhu. Demikianlah awal pengorbanan mereka yang tiada berhenti sehingga segala keperluan diri dikebelakangkan hanya untuk kemuliaan Islam. Hingga di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditemani oleh Jibril alaihi salam yang datang untuk menghiburnya. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaan umatku sepeninggalanku? Keadaan umatnya saja yang terfikir hingga akhir hayatnya. Menjelang akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim satu jemaah besar keluar kota Madinah dipimpin seorang panglima yang masih sangat muda. Anak dari seorang bekas budak hamba sahaya yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Belum sampai ke tujuan, jemaah tersebut mendapat berita tentang wafatnya Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diputuskan jemaah tersebut kembali ke Madinah. Di Madinatul Munawwarah keadaan pun sedikit kacau. Karena begitu sedih dan bingung banyak dari sahabat radhiyallahu anhu yang tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Umar radhiyallahu anhu menghunuskan pedang berkeliling Madinah sambil berkata tidak mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Utsman radhiyallahu anhu hanya diam tidak tahu berbuat apa. Sehinggalah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah menjenguk jasad Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tampil ke depan menenangkan. Singkat cerita, usaha dakwah terhenti sebentar, dalam satu riwayat 7 hari. Jemaah yang dipimpin Usamah radhiyallahu anhu belum diberangkatkan. Apa yang terjadi? Alim ulama menerangkan ketika dakwah terhenti sebentar ada 3 perkara besar terjadi. Diangkatnya ketakutan dari hati orang kafir terhadap orang Islam. Banyak orang kembali murtad dan sebagian tidak mau lagi membayar zakat. Munculnya nabi palsu, Musailamah al-Kahzab. Tentara Romawi dan sekutu-sekutunya mengirim suatu kekuatan besar untuk membumi hanguskan Madinah dan seluruh orang Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu memutuskan untuk segera mengirim kembali jemaah yang sempat tertunda untuk menghadapi tentara kafir dengan tetap dipimpin oleh Usamah radhiyallahu anhu. Ada sebagian sahabat yang merasa keberatan dan ingin agar Usamah radhiyallahu anhu dapat diganti dengan sahabat yang lebih berpengalaman, tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, belum lama jasad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Sekarang kalian hendak mengubah satu sunahnya. Jemaah tersebut tetap dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Semua sahabat yang tidak ada uzur diperintahkan untuk menyertai jemaah tersebut. Amirul Mukminin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, meminta kesediaan Usamah radhiyallahu anhu untuk membolehkan beberapa sahabat tetap tinggal di Madinah untuk tugas-tugas lain. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditugaskan memimpin 500 orang untuk menghancurkan Musailamah al-Kahzab. Umar radhiyallahu anhu ditugaskan memimpin 50 orang untuk menghadapi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sehingga tinggallah di kota Madinah orang-orang tua dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin untuk mengendalikan keadaan di Madinah. Seorang sahabat lagi bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau semua kita menyertai jemaah ini, bagaimana keadaan kota Madinah yang di dalamnya ada Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih rela istri-istri Nabi diserang musuh dan bangkainya dicabik-cabik serigala daripada agama dan usaha agama ini terhenti. Akhirnya jemaah tersebut diberangkatkan dengan dilepas sendiri oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Di Madinah, semua sahabat yang uzur diperintahkan untuk membuat amalan masjid. Mengisinya dengan dakwah menjumpai orang-orang di Madinah yang keyakinannya goyah atau telah keluar dari Islam untuk dapat kembali kepada Islam. Mereka kemudian diajak ke Masjid Nabawi untuk duduk di dalam majelis dan dibangkitkan semangatnya kembali serta memperbanyak amal ibadah dan berdoa memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi diberi tugas untuk melayani tamu-tamu yang datang dan menyiapkan segala keperluan jemaah masjid. Dari usaha dan kerja di Masjid Nabawi tersebut, alim ulama menerangkan terbentuk beberapa jemaah dakwah yang dikirim ke kawasan yang berdekatan dengan Madinah. Menjumpai setiap orang yang berada di kabilah terdekat untuk kembali kepada Islam dan iman. Sehingga di dalam suatu riwayat selama 3 hari 3 malam di kota Madinah tidak terdengar suara azan. Kembali kepada jemaah yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Selama perjalanan untuk menghadapi tentara kafir mereka telah berhenti beberapa kali. Alim ulama menerangkan bahwa Usamah radhiyallahu anhu telah memerintahkan jemaah tersebut untuk berhenti dan membongkar segala perlengkapan dan memasang tenda dan berbagai keperluan lainnya. Ketika semua telah selesai, Usamah radhiyallahu anhu memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Semua sahabat radhiyallahu anhu taat. Mereka segera membongkar tenda, mengumpulkan segala perbekalan dan sebagainya. Di tempat yang lain Usamah radhiyallahu anhu memberikan perintah yang sama sehingga beberapa kali jemaah tersebut membongkar, memasang dan membongkar lagi perbekalan serta tenda mereka. Alim ulama menerangkan bahwa walaupun pada zahirnya terlihat seperti tidak teratur dan tidak terorganisir, akan tetapi dengan ketaatan kepada amir dan bergeraknya mereka tersebut fisabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tanamkan kembali di dalam hati musuh Islam ketakutan terhadap umat Islam. Tentara Romawi dan sekutunya menjumpai bekas-bekas perkemahan dan barang-barang perbekalan sahabat radhiyallahu anhu dapat menghitung berapa kekuatan pasukan muslimin. Di tempat yang lain mereka menjumpai tanda-tanda bahwa di tempat itu juga sepasukan yang besar pernah berkemah. Sehingga akhirnya tentara musuh Islam tersebut berkesimpulan kalau dengan jumlah sahabat radhiyallahu anhu sedemikian besar yang berada di luar Madinah, maka pasti jumlah yang lebih besar lagi ada di dalam Madinah. Dan mereka memutuskan untuk mundur karena mereka yakin mereka tidak akan menang menghadapi orang Islam. Begitu juga Musailamah Al-Kahzab dan pengikutnya beserta benteng di Yamamah yang telah didirikannya akhirnya dapat dihancurkan. 3 perkara besar yang terjadi akibat usaha dakwah terhenti sebentar akhirnya dapat dikembalikan. Orang-orang kembali kepada Islam dan mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kembali ketakutan di dalam hati musuh Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan nabi palsu. Tiada gading yang tak retak, begitu pula video ini, maka saran dan nasihat dari teman-teman kami butuhkan demi kebaikan di masa mendatang. Akhirnya kami berharap upaya berbagi ilmu ini dinilai Sang Penguasa sebagai amalan solih yang pahalanya senantiasa mengalir hingga hari akhir. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.